Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku semuanya, kita berjumpa kembali dengan saya Kak Resa. Oke, di channel belajar ala Klinik Jenius, kita akan melakukan pembahasan TO5 UTBK Kimia atau lebih tepatnya di TO3 Nasional Bimbel Klinik Jenius. Untuk kimia, dengan saya Kak Resa Fajarwati. Nah, namun sebelum kita mulai pembahasan TO kita, selalu biasakan ya adik-adik berdoa terlebih dahulu. Kita lanjutkan pembahasan nomor 36. Di sini tentang laju reaksi. Jadi reaksi fasa gas X tambah Y untuk Z adalah berorde 2 untuk X dan berorde 1 terhadap Y. Jika konsentrasi zat-zat tersebut dalam mol desimeter pangkat min 3, maka tetapan untuk satuan tetapan laju reaksinya itu apa? Nah, jadi kita tuliskan dulu yang diketahuinya. Berarti diketahui persamaan laju reaksinya atau V itu sama dengan K dikali konsentrasi X pangkat 2 dan Y pangkat 1. Karena berorde 2 untuk X dan 1 untuk Y. Nah, sedangkan P, si satuan laju reaksi itu adalah molar per waktu. Ya, itu satuan P-nya. P satuannya molar per waktu atau konsentrasinya itu mol desimeter min 3 per waktu, berarti detik min 1. Itu satuan P. Nah, satuan konsentrasi atau molaritas mol desimeter min 3. Yang ditanya adalah satuan tetapan laju atau K. Yang ditanya. Berarti jawab di sini V sama dengan K kali X pangkat 2 kali Y pangkat 1. Nah, kita masukin P-nya itu satuannya tadi mol dm pangkat min 3 detik pangkat min 1, K-nya dicari, konsentrasi X itu mol dm min 3 pangkat 2 dikali satuan konsentrasi Y mol dm min 3. Maka di sini kita coret dulu untuk yang ini dengan ini, maka kita tinggal sisanya yang kita tulis ya. Berarti sisanya di situ K sama dengan detik min 1 per mol pangkat 2 dikali dm pangkat min 6, atau K sama dengan mol min 2 dm pangkat 6 dan detik min 1. Oke, jadi jawaban yang sesuai itu ada di opsi D untuk nomor 36. Oke. Untuk soal nomor 37 ya. Nah, di soal nomor 37 adik-adik, di situ ada pertanyaannya. Reaksi keseimbangan berikut, SO2 ditambah sama O2 menjadi SO3 akan melepaskan kalori reaksi sebesar 191 kJ. Hal-hal berikut yang menyebabkan reaksi bergeser ke arah produknya, kecuali berarti adik-adik harus ngecek setiap opsi, mana opsi yang salah. Nah, saya jelaskan dulu. Untuk reaksi pergeseran, ya, untuk reaksi pergeseran keseimbangan, keseimbangan, ya. Nah, itu kan ada beberapa konsep. Jadi, menurut prinsip asas Lekatovir, bila kita memberikan aksi kepada reaksi keseimbangan, maka si sistem itu akan melakukan perlawanan.
terhadap aksi tersebut agar reaksinya kembali membentuk keseimbangan. Nah, di sini apa aksi-aksi yang bisa kalian lakukan? Yang pertama itu adalah aksi konsentrasi. Nah, ingat kalau konsentrasi itu yang kaya akan memberi yang miskin. Gitu ya. Nah, artinya reaksi akan selalu bergeser ke arah yang miskin. Jadi apabila kalian menambahkan konsentrasi sebelah kanan, maka reaksinya geser kiri. Nah, apabila kamu tambahnya sebelah kiri, maka reaksi itu akan geser kanan. Oke. Apabila saya kurangi yang kanan, reaksi akan geser ke kanan lagi. Nah, dan saya kurangi sebelah kiri, maka reaksi itu akan geser juga ke kiri. Itu kalau konsentrasi. Nah, yang kedua, kita bisa pakai konsep atau faktor suhu. Nah, kalau faktor suhu itu tergantung kondisi delta H-nya. Nah, karena ketika suhu atau T ini naik, nah reaksi akan geser ke arah endoterm atau yang delta H-nya bernilai positif. Nah, sedangkan ketika T-nya turun, reaksi akan geser ke eksoterm yang delta H-nya bernilai negatif. Nah, lalu untuk faktor yang ketiga itu ada faktor tekanan atau P dan volume atau V. Nah, ini nanti harus diperhatikan adalah jumlah koefisien gas sebelah kiri dan sebelah kanan. Karena ketika tekanannya besar, nah, berarti si volumenya itu akan mengecil. Nah, reaksi itu akan geser ke koefisien yang lebih kecil. Nah, sedangkan ketika P-nya kecil, nah, tekanannya kecil, berarti volumenya besar. Nah, reaksi akan geser ke koefisien gas yang besar. Nah, itu untuk faktor yang ketiga ya. Nah, katalis itu tidak mempercepat tidak menggeser keseimbangan, tapi hanya mempercepat tercapainya reaksi keseimbangan. Maka kalian bisa melihat soal yang ini ya. Kita lihat dulu yang diketahui adalah persamaan reaksinya gitu. Jadi nanti diketahui di sini SO2 gas ditambah setengah O2 gas. Nah, bolak-balik membentuk SO3 gas. Nah, dia melepaskan kalor, berarti delta H-nya min 191 kilojoule. Berarti ini kalian tandain. Ini reaksinya berarti endoterm. Karena yang eksoterm itu di produknya akibat delta H-nya negatif, jadi produknya eksoterm. Lalu koefisien gasnya sebelah kiri ini 1,5, sedangkan koefisien gas yang sebelah kanan itu hanya 1. Jadi apabila kalian menambahkan gas SO2, artinya di sini kamu menambah sebelah kiri. Jadi kita tambah yang kiri, berarti reaksi akan geser ke kanan. Ya. Berarti ke produk ini untuk yang A, maka pernyataannya ini benar. Nah, untuk yang B, volume campuran dimanfaatkan, artinya volumenya diperkecil. Kalau V-nya diperkecil, nah,
reaksi geser ke koef gas yang kecil. Nah, di mana? Yang kecil ini ada di sebelah kanan juga, artinya ke arah produk. Berarti B juga benar. Lalu suhu sistem diturunkan. Ketika T diturunkan, gitu ya. Nah, reaksi akan geser ke eksoterm, dan eksoterm ini juga ada di sebelah kanan, berarti masih di produk, benar juga. Nah, ketika saya tambahkan gas inert, ternyata keseimbangan ini tetap, artinya reaksi tidak bergeser pada keadaan yang volumenya tetap, karena di sini dicatatkan nih penambahan gas inert ya, atau gas yang sukar bereaksi pada sistem keseimbangan, oke, dengan pada tekanan yang konstan atau tetap. Nah, keseimbangan akan geser. Keseimbangan itu akan geser ke arah dengan jumlah mol yang lebih, jumlah mol gas yang lebih banyak, artinya yang koefisiennya lebih besar. Itu kalau tekanannya yang konstan. Nah, di soal ini kan volumenya yang tetap. Nah, tapi gitu ya, jika volumenya konstan atau tetap, nah, maka tidak akan berpengaruh. Maka tidak akan ada pengaruhnya. Nah, artinya reaksi tidak bergeser. Itu ya. Nah, jadi gas ini ditambahkan ke dalam campuran, keseimbangan pada volume tetap itu tidak akan bergeser ke arah produk karena volumenya tetap. Jadi yang D ini salah. Maka jawabannya ada D. Tapi kalau saya gas SO3 yang dihasilkan langsung dipisahkan, artinya kita mengurangi yang sebelah kanan. Maka reaksi itu tetap geser kanan. Ya, karena di sini kalau saya kurangi kanan, reaksi geser kanan. Ini masih benar. Gitu. Jadi jawaban untuk nomor 37 itu ada di D, seperti itu. Oke. Untuk nomor 38, ini reaksinya berkaitan dengan penyetaraan reaksi redoks. Nah, diberikan persamaan reaksi redoks yang belum setara, IO3- ditambah I pangkat min ditambah H pangkat plus menghasilkan I2 ditambah H2. Berapakah nanti perbandingan mol IO3- terhadap I2? Nah, kita ingat dulu, ini kalau kalian ingin cepat menyetarakannya, berarti kalian bisa pakai yang namanya PBO, perubahan bilangan oksidasi konsepnya. Nah, kebetulan ini reaksinya itu dari I- berubah ke I2 dan dari IO3- juga berubah ke I2. Berarti namanya ini mah reaksi anti autoredoks ya, karena hasilnya yang sama. Oke, kalau nanti oksidator reduktornya yang sama, itu baru kita sebut namanya redoks. Yap, jadi di sini kalau saya pakai konsep penyetaraannya ke PBO, ya, perubahan bilangan oksidasi, maka ingatlah you shall be in charge high. Nah, jadi di sini tuh samakan koef unsur yang biloxnya berubah.
Nah, lalu Shelby samakan selisih Bilox atau E yang reduksi, nanti jumlahnya harus sama dengan E yang oksidasi. In charge, samakan muatan dengan kalian boleh menambahkan H+ atau menambahkan OH-. Lalu high atau honey itu samakan hidrogen dengan kalian menambahkan H2. Maka kita tuliskan dulu. Di sini ada IO3- dan I- yang berubahnya sama-sama menjadi I2. Jadi H+ dan H2 itu nanti setelah proses penyetaraan baru muncul. Nah, kita lihat berarti perubahannya itu dari IO3- menuju I2 gitu ya. Nah, dari sini kita pinjam dulu ya. Nah, ke sini. Oke. Terus dari sini ke sini. Oke. Nanti ini sama-sama ke I2. Nah, di sini lihat yang berubah harus sama. Ini kan IO3- I-nya masih 1. I- juga menjadi I2, I-nya masih 1. Jadi yang mengalami reduksi dan oksidasi itu koefisiennya harus disamakan dulu. Berarti ini saya kasih 2 koefisiennya. Oke? Nah, setelah saya kasih 2, baru kita cari Bilox-nya itu adalah Bilox total ya. Jadi, bentar. Ini saya rapiin dulu. Nah, kita tulis ya Bilox-nya. Berarti untuk yang IO3- oksigennya itu kan -6. Nah, -6 itu untuk 3 oksigen ya. Nah, -6. Tapi kan ini dikali 2 ya, adik-adik. Saya tulis dulu nih di atas. Di sini saya tuliskan dulu. Ini misalnya -6 harus sama dengan -1, berarti I-nya harus positif 5. Nah, itu kalau IO3-. Nah, kalau 2 IO3- berarti itu perubahannya 10 untuk I-nya. Jadi 5 kali 2. Lalu untuk yang 2 I- langsung berarti -1 kali 2 itu -2. Nah, ini 0 karena unsur bebas. Berarti dari -2 ke 0 dia mengalami oksidasi 2 elektron. Sedangkan 10 ke 0 dia mengalami reduksi 10 elektron. Nah, elektron reduksi dan oksidasi itu belum sama. Nah, itu namanya kita harus ke Shelby menyamakan selisih Bilox-nya. Berarti ini kali 5, yang ini kali 1 supaya sama-sama menjadi 10. Nah, kali 1 di sini 1 dikali koefisien IO3-. Berarti IO3-nya tetap 2 IO3-. Tapi I-nya 5 kali 2, jadi 10 I-. Lalu I2-nya 5 kali I2, 5 I2, 1 kali I2, 1 I2. Berarti jadi ada 6 I2. Nah, gitu. Itu sudah Shelby. Nah, mau ke in charge. Nah, in charge itu disuruh menyamakan muatan. Nah, ini muatannya -2, -10. Dikalikan ya, pangkatnya dengan koefisien. Berarti total sebelah kiri itu -12. Sedangkan yang sebelah kanan ini nggak ada pangkatnya. Kali 6 ya tetap aja 0. Nah, maka supaya -12 jadi 0, saya tambahkan 12. Nah, itu artinya kalian menambahkan di sini 12 H+. Begitu. Ya. Nah, maka di sini nanti muatannya jadi sama-sama 0. Nah, karena muncul hidrogen, untuk menyamakan hidrogen saya harus memberi H2O sebanyak, nah hidrogennya harus 12, berarti ada 6 H2O. Jadi sama-sama hidrogennya 6. Nah, ini oksigennya juga 6 kan?
Nah, di sini juga ada 0. Berarti reaksi sudah setara ini. Ya, namanya ini sudah setara. Nah, sekarang kalau sudah setara, berapa? Nah, karena yang ditanya itu perbandingan. Nah, perbandingan mol IO3- banding mol I2. Nah, ini yang ditanya. Berarti jawab mol IO3- dibanding mol I2. Sama dengan, berarti mol sebanding dengan koefisiennya. Berarti ini 2, yang bawah 6. Jadinya 1/3 atau 1/3. Jadi nomor 38 jawabannya ada di C. Seperti itu. Oke, nomor 39. Baterai nikel kadmium banyak digunakan pada peralatan elektronik. Baterai ini menggunakan elektroda basa dengan elektrolit KOH. Jika diketahui E0CD 2 CD sama dengan min 0,40 dan E0Ni2 plus garis miring Ni sama dengan minus 0,25. Pernyataan yang tidak tepat. Konsep yang kalian punya ini adalah sel volta. Maka kita tuliskan adik-adik yang diketahui di sini untuk konsep sel volta ya. Oke. Sel volta di sini kalian punya pertama-tama harga potensial reduksinya E0CD2 plus garis CD itu sama dengan min 0,40 volt dan E0 Ni2 plus garis miring Ni itu min 0,25 volt. Yang E0-nya kecil itu akan dijadikan sebagai anoda. Maka konsep yang si CD ini sebagai anoda, dia akan mengalami reaksi oksidasi dan ditempatkan di elektroda kutub negatif. Sedangkan Ni itu sebagai katoda dan dia akan mengalami reduksi ditempatkan di kutub positif. Nah, itu yang diketahui. Oke, kita lihat di opsi A. Pada anoda, benarkah terbentuk CdOH 2 kali? Nah, kita lihat ya. Ini sebentar. Oke. Nah, berarti untuk opsi A, kita pertama-tama tuliskan dulu reaksi di anoda dan katoda. Karena mintanya pada anoda terbentuk, jadi saya tuliskan di anodanya saja. Anodanya itu pakainya CD, berarti si CD akan berubah menjadi CD2 plus ditambahkan 2 elektron. Jadi E0-nya menjadi positif 0,40 volt karena reaksinya ini dibagi ya. Nah, karena ini masih reduksi dua-duanya. Jadi kalau mau oksidasi itu harus dibagi. Nah, karena di dalam larutannya di situ menghasilkan CD2+, lalu ada elektrolit basa, artinya di dalam larutan itu ada OH-. Berarti di sini CD2+ gitu ya. Di anoda itu akan bereaksi dengan OH dari KOH gitu ya. Sehingga membentuk CdOH 2 kali gitu. Berarti pernyataan A itu pernyataannya benar. Kan disuruh nyarinya yang salah. Maka kita coba lagi di opsi B. Pada katoda benar nggak terbentuk NiOH? Di katoda itu berarti Ni2 positif tambah 2 elektron menjadi Ni. E0-nya minus 0,25 volt.
Nah, yang dihasilkan adalah Ni ini, padatan Ni, berarti solid. Nah, berarti di katoda itu justru terbentuknya logam Ni. Untuk logam Ni. Jadi, kalau di situ malah terbentuk NiOH 2 kali, nah jadi tidak ada NiOH 2 kali. Nah, berarti ini langsung, ya berarti ini pernyataannya salah. Gitu. Jadi jawabannya itu ada di B. Ini salah. Nah, apakah pada anoda terjadi reaksi si CD menjadi CD2+? Iyalah, kan ini reaksinya udah saya tulis ya. Berarti yang opsi C ini pernyataannya sudah benar. Oke, udah pasti. Lalu di opsi D juga kan reaksinya benar ya. Ni2+ akan menjadi Ni. Ini juga pernyataannya benar. Nah, untuk yang opsi E di situ ya, apakah reaksinya spontan? Nah, kespontanan itu dipengaruhi oleh data E0. Jadi kalau E0-nya bernilai positif berarti spontan. Jadi E0 selnya gitu ya, dia bernilai positif, maka dia disebut spontan. Sebentar. Nah, kita cek cara ngitung Excel itu, rumusnya adalah E0 katoda dikurangi E0 anoda, atau E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi, atau E0 yang besar dikurangi E0 yang kecil. Berarti minus 0,25 min 0,40. Jadinya positif 40 dikurangi 0,25. Berarti positif 0,15 volt. Maka pernyataannya untuk yang E juga ini benar. Gitu ya. Jadi yang salah fix, jawabannya ada di BB. Seperti itu. Oke. Nah, untuk nomor 40 di sini konsepnya tentang elektrolisis. Jadi, adik-adik, kalian bisa langsung lihat di sini apa yang diketahui gitu ya. Nah, di sini yang dielektrolisis adalah larutan yang mengandung ion WO4 2-. Dan dia akan berubah menjadi W di katoda. Berarti W-nya itu mengendap. Ya. Nah, kalian untuk mengecek berapa perubahan bilangan oksidasinya ya cek aja. Ini WO4 2- berubah menjadi W. Di biloxnya ini -8 sama dengan -2, berarti si W-nya positif 6. Dan ini unsur bebas berarti 0. Jadi dari 6 ke 0 itu terjadi reaksi reduksi sebesar 6 elektron. Itu perubahannya. Berarti dari situ kamu dapat PbO, perubahan bilangan oksidasi atau valensinya itu 6. Gitu ya. Lalu di sini ada selama 965 detik. Nah, itu waktunya T 965 detik. Lalu menghasilkan mol atau N itu sama dengan 0,005 mol. Oke. Lalu kita lihat apa yang ditanya, besarnya arus. Nah, berarti yang ditanya adalah I. Tanda tanya. Oke. Kita jawab berarti ini cukup pakai rumus hukum Faraday yang ke-1 ini. Pakai hukum Faraday 1. Nah, apa hukum Faraday 1? W sama dengan E kali I kali T per 96500.
Lalu E itu apa? AR per valensi atau PBO kali I kali T per 96500. Nah, indahkan W per AR ya. Di sini W per AR. Oke, sama dengan I kali T per 96500 kali PBO atau valensi, dan W per AR ini adalah mol. Itu berarti mol sama dengan I kali T per 96500 dikali val, gitu kan? Nah, karena yang ditanya itu I-nya. Nah, sekarang saya langsung pindahkan aja ya I-nya. Saya tulis gini aja. I sama dengan mol kali 96500 kali val dibagi T, gitu. Jadi 5, ini 0,05 itu 5 kali 10 min 3 dikali 96500 dikali 6 dibagi 965. Oke, berarti ini kita coret. Ini sisa min 1. 5 kali 6 kan 30. 30 kali 10 pangkat min 1 berarti 3 ampere. Nah, itu I-nya. Oke, jadi jawabannya selesai deh. Kita dapat jawabannya ada di E untuk nomor 40.